Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan mata kuliah biomekanika olahraga atau materi biomekanika olahraga. Hari ini kita akan membahas mengenai masih tentang tuas, namun kali ini tuas yang berada di dalam tubuh manusia. Kita lihat gambarnya seperti apa dan tuas berapa saja yang bisa berada dalam tubuh. Apakah tuas kelas 1 termasuk ya ke dalam bagian tubuh, apakah kelas 2 termasuk ke dalam bagian tubuh, atau tuas kelas 3. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang berada di dalam tubuh manusia. Kalau gambar pertama itu tungkai yang tumitnya agak diangkat sedikit, kita lihat bentuk tuasnya. Yang pertama dari mata kaki itu poros, sebagai poros, kemudian tumit karena diangkat ke atas itu menjadi kekuatan dan arahnya ke atas, dan bebannya ada di ujung kaki dan itu arahnya ke atas, maka menjadi beban. Kalau kita lihat di sini, ini termasuk tuas kelas 1. Kalau kita lihat gambar yang kedua, ini masih dari kaki namun dijinjitkan ya. Nah, kalau dilihat dari bentuk tuasnya, yang pertama kekuatan ada di tumit, itu arahnya ke atas, kemudian beban itu ada di kaki bagian tengah, itu arahnya ke bawah karena jinjit, kemudian porosnya ada di ujung kaki karena memang ini gerakannya adalah seperti memutar dalam tarian balet ataupun memutar dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau dilihat dari bentuk tuas seperti ini termasuk ke dalam tuas kelas 2. Sekarang kalau kita melihat gambar yang ketiga, ini salah satu contoh sedang melakukan gerakan shooting dalam sepak bola, bisa seperti ini. Kalau kita analisis secara biomekanika, ini porosnya berada di panggul, kemudian kekuatannya berada di tungkai atas, kemudian bebannya ada di bagian kaki. Nah, kalau kita lihat ini termasuk ke dalam tuas kelas 3 karena kekuatannya ada di tengah. Nah, untuk mencari ketiga unsur tuas pada gerakan tubuh manusia, caranya adalah sebagai berikut. Pada gerakan tubuh manusia seperti gambar di atas, teman-teman bisa melihat yang pertama adalah poros letaknya pada persendian atau pada tumpuan, atau bisa juga pada putaran gerak. Kemudian yang kedua, beban letaknya pada titik di mana beban bekerja atau gaya gravitasi bekerja, atau pada tahanan yang melawan reaksi. Kemudian yang ketiga, dilihat dari letak kekuatan, ialah pada insertio atau melekatnya otot yang berkontraksi melawan beban atau tahanan. Itu cara untuk menentukan tuas pada gerakan tubuh manusia. Kemudian berikut akan saya berikan gambar contoh ya
Walaupun gambarnya hanya ilustrasi, mohon maaf karena saya tidak bisa menggambar dengan baik. Nanti kita akan lihat di sini perkenaan tuasnya dan termasuk ke dalam jenis tuas kelas berapa. Ini merupakan salah satu contoh tuas yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau kita lihat dari nomor 1 itu anggap saja sebagai bentuk kepala sedang tegak. Itu kalau dilihat porosnya ada di tengah. Ya, yang tadi di antara persendian biasanya atau penggerak atau yang bisa memutarkan bagian. Nah, itu biasanya dinyatakan dengan poros. Kemudian bebannya ada di depan karena lebih berat ke depan ya. Kemudian kekuatannya ada di belakang. Nah, kenapa bebannya ada di depan? Kalau misalkan kalian analisis dilihat orang mengantuk, dia relatif akan lebih banyak ketika jatuh ke depan. Karena apa? Beban letaknya ada di depan. Maka ketika mengantuk biasanya orang menundukkan kepalanya. Nah, ini yang menjadikan beban berada di depan. Kemudian arahnya ke bawah. Kemudian untuk kekuatannya berada di belakang, ini arahnya pun ke bawah. Dan nomor 1 ini termasuk ke dalam tuas kelas 1. Gambar nomor 2 ini adalah seperti yang tadi kita sudah bahas. Bentuknya adalah kaki yang sedang jinjit ya. Nah, ini termasuk tuas kelas 2. Kenapa? Karena bebannya ada di tengah ya. Jadi seperti prinsip dari tuas kelas. Nah, kemudian yang nomor 3 ini adalah gambar lengan atas yang lebih ke arah pundak gitu ya. Nah, ini kalau dilihat beban itu berada di bawah, kemudian porosnya ada di sekitar sendi pundak, kemudian kekuatannya ada di lengan atas. Ini termasuk ke dalam tuas kelas 3. Maka kalau misalkan dilihat dari video ini dapat disimpulkan di dalam tubuh manusia terdapat ketiga sistem tuas yang membantu pekerjaan manusia menjadi lebih ringan. Artinya kita di sini dapat menganalisis ketika gerakan dilakukan dengan benar, maka akan mendapatkan keuntungan mekanis yang lebih banyak. Artinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan mengurangi cedera yang timbul diakibatkan karena salah gerak. Maka teman-teman nanti ketika menjadi ahli biomekanika dalam suatu cabang olahraga harus bisa menentukan letak tuasnya seperti apa ketika misalkan cabang olahraga tertentu mau syuting dalam bola basket. Artinya kita harus menganalisis bagian lengan, di mana bentuk tuasnya, bagaimana, apakah dia efektif atau efisien, apa yang harus dirubah dari situ. Ini bisa diketahui ketika teman-teman melihat atau menganalisis dan mengetahui tempat letak dari tuas itu sendiri. Dan ketika misalkan tadi tidak menimbulkan keuntungan mekanis yang besar, maka kita akan lebih bisa segera memperbaiki teknik yang salah tersebut. Karena ketika melakukan teknik yang benar, maka hasilnya pun akan maksimal.
Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat, sehat lalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.